Selamat pagi teman-teman. Pada pada Sabtu pagi hari ini kita akan belajar tentang biaya produksi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teori produksi. Nah, sekarang kita mau mendetailkan apa itu biaya produksi. Untuk memahami biaya, kita tuh harus mulai terjun dari tujuan utama sebuah perusahaan. Nah, kita kan belajar mikroekonomi ya. Mikroekonomi itu kan mau belajar tentang bagaimana interaksi ekonomi antara individu dengan pasar. Nah, pasar itu kan perusahaannya. Nah, para ekonom biasanya berasumsi bahwa tujuan dari setiap perusahaan, baik itu pabrik maupun toko kecil, itu adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Ya, kita harus sepakat. Tujuan dibuatnya perusahaan itu adalah memaksimalkan keuntungan. Nah, untuk menghitung keuntungan tersebut, kita perlu memahami dua komponen utamanya. Yang pertama itu, bentar ya, saya nyalain pointer saya. Yang pertama itu adalah pendapatan. Nah, pendapatan itu adalah jumlah uang yang diterima perusahaan dari penjualan produknya. Rumusnya adalah ya jumlah barang yang dijual dikalikan dengan harga jualnya. Nah, kemudian komponen yang kedua itu adalah total biaya atau biaya. Ini adalah nilai pasar dari seluruh input, bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang tersebut. Maka, definisi dasar dari keuntungan adalah laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. Nah, kalau teman-teman belajar akuntansi, laba itu kan pendapatan kurang biaya. Nah, tapi kalau di ekonomi, kita tidak hanya memperhitungkan biaya-biaya yang ada di pembukuan, tapi kita juga memperhitungkan biaya-biaya yang di luar pembukuan. Nah, disinilah kalau kita belajar ekonomi itu adalah letak perbedaan antara cara pikir seorang akuntan dan juga seorang ekonom. Nah, ketika ekonom berbicara tentang biaya produksi, maka mereka mencakup semua biaya peluang, opportunity cost ya, yang dikorbankan untuk membuat produk tersebut. Ingat teman-teman, prinsip ekonomi, biaya dari sesuatu adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkannya. Jadi biaya produksi itu kalau dalam ekonomi terbagi ke dalam dua bagian, yaitu biaya eksplisit. Nah, ini adalah biaya input yang memerlukan pengeluaran uang tunai oleh perusahaan. Contohnya, bayar gaji karyawan, terus beli tepung untuk pabrik roti, atau bayar listrik, operasional, dan sebagainya. Jadi uangnya benar-benar keluar dari kas perusahaan. Nah, komponen yang kedua itu adalah biaya implisit. Ini adalah biaya input yang tidak memerlukan pengeluaran uang tunai. Contohnya, bayangkan teman-teman adalah pemilik pabrik kue. Nah, pastinya teman-teman bekerja di pabrik itu setiap hari karena teman-teman pemilik pabrik kue. Teman-teman tidak perlu bayar gaji kepada diri sendiri. Namun, kalau kita ekonom, menghitung waktu teman-teman sebagai biaya. Mengapa? Karena jika teman-teman tidak bekerja di pabrik kue, teman-teman sebenarnya bisa bekerja di tempat lain, misalnya sebagai admin atau jadi akuntan dan mendapatkan gaji mungkin sekitar 6 juta rupiah per bulan. Gaji yang hilang itu adalah biaya implisit dari bisnis teman-teman. Seperti itu. Jadi harus paham dulu konsep antara biaya eksplisit, itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan kita lihat dari sudut pandang kas, dan juga biaya implisit itu adalah biaya-biaya yang bisa kita sebut sebagai biaya-biaya yang dikorbankan oleh teman-teman ketika teman-teman memilih menjadi pengusaha ketimbang menjadi karyawan biasa. Kan pengusaha itu kan teman-teman gajinya ya nggak ada gitu kan, teman-teman mencari keuntungan ya. Nah, sementara teman-teman sebenarnya bisa nih jadi karyawan biasa. Nah, jadi karyawan biasa kan ada gaji ya. Nah, gaji yang dikorbankan itu adalah biaya implisit teman-teman. Nah, kemudian
setelah kita sudah mengerti apa itu konsep dari perusahaan, laba itu sama dengan pendapatan dikurang biaya, dan juga dalam ekonomi itu biaya itu dibagi dalam dua kategori, biaya eksplisit dan biaya implisit. Kita sekarang mau belajar pendekatan biaya berdasarkan perilakunya, pengkategorian biaya berdasarkan perilakunya. Nah, dalam ekonomi, total biaya secara keseluruhan dalam jangka pendek ya teman-teman. Ingat, dalam jangka pendek selalu terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama itu biaya tetap atau fixed cost dalam bahasa Inggrisnya. Ini adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari berapa banyak output yang perusahaan produksi. Bahkan jika perusahaan memproduksi 0 unit produk, biaya ini tetap harus dibayar. Contohnya, sewa gedung, gaji satpam, atau depresiasi mesin. Bagi pengusaha, sewa pabrik 300 juta per bulan, tidak peduli dia memproduksi 10 unit produk atau 300.000 produk, tetap sewa pabriknya itu adalah, saya lupa tadi berapa, 300 juta per bulan kan. Mau 0 unit ini produksi tetap 300 juta per bulan. Jenis biaya yang kedua itu adalah biaya variabel atau variable cost dalam bahasa Inggrisnya. Ini adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah output yang diproduksi. Contohnya, kalau teman-teman punya kedai kopi atau coffee shop, pasti kan kita mengeluarkan biji kopi, susu, gula, gelas kertas, dan gajinya barista, gajinya kasir, dan sebagainya. Nah, jika teman-teman ingin membuat lebih banyak kopi, kalau misalkan teman-teman pemilik coffee shop ya, nah teman-teman harus membeli lebih banyak biji kopi dan membayar lebih banyak jam kerja pegawai. Jika produksinya 0, berarti biaya produk variabelnya 0. Jadi mau teman-teman produksinya cuma 0 gelas dalam hari itu, ya variabelnya tetap 0. Teman-teman mau produksi 100 gelas kopi, berarti biaya variabelnya 100 dikali dengan biaya 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 per gelasnya. Nah, sehingga persamaan dasarnya itu adalah total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Selain kita mempelajari biaya berdasarkan perilakunya, kita juga harus mengetahui bagaimana menghitung rata-rata dari biaya. Karena gini, sebagai pengusaha, mungkin banyak pengusaha yang sering bertanya, berapa sih biaya modal untuk membuat satu cangkir kopi ini secara rata-rata? Misalkan mau pengusaha coffee shop. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan konsep dari rata-rata. ATC atau average total cost ini ATC ya. Ini adalah total biaya total cost dibagi dengan jumlah output atau kuantitinya. Ini memberitahu kita biaya dari unit produk yang tipikal atau umum. Nah, ATC atau average total cost itu dibagi dalam dua komponen. Sama seperti yang tadi, ya, menurut perilaku ya, dibagi dalam dua komponen, yaitu average fixed cost ditambah average variable cost. Dengan rumus average fixed cost sama dengan fixed cost dibagi quantity, dan juga untuk menghitung efisi atau average variable cost dibagikan quantity. Seperti ini rumusnya teman-teman. Nah, setelah kita sudah mempelajari ETC itu apa, kita juga harus belajar tentang biaya marginal. Konsep biaya marginal itu sama dengan produk marginal. Cuman kalau produk kan hitungannya satuan unit. Nah, kalau biaya marginal itu hitungnya satuan uang, rupiah, dolar, dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep yang paling krusial bagi
bagi orang yang mempelajari ekonomi untuk pengambilan keputusan. Pertanyaannya itu bukan berapa rata-rata biayanya, nggak kayak gini ya, tetapi melainkan berapa biaya tambahan jika seorang pengusaha ingin memproduksi satu unit produknya. Jadi, biaya marginal atau marginal cost itu adalah peningkatan total biaya yang muncul dari memproduksi satu unit tambahan. Secara matematis ini adalah perubahan total delta TC, perubahan total biaya dibagi dengan perubahan kuantitas delta Q. Seperti itu. Nah, kalau lihat dari grafik tadi digabungkan ya, ketika teman-teman sudah menghitung ETC, terus kemudian efisi average variable cost, dan AFC, kemudian digabungkan dengan perhitungan, setelah menghitung terus dibikin kurvanya, dan teman-teman gabungkan dengan hasil perhitungan marginal cost, dan teman-teman bikin kurvanya pasti akan berbentuk seperti ini. Kurvanya kalau ETC akan berbentuk landai, dan begitu juga efisi, dia juga akan landai, panah yang mengarah bawah. Begitu juga yang marginal cost, awalnya dia landai, dan kemudian dia akan menukik secara gradual, dan dia akan memotong yang pertama EFC, FEC, dan juga ETC. Seperti itu. Nanti kita akan pelajari apa hasil dari perpotongan tersebut. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari fungsi produksi. Ini ada hubungan ya teman-teman ketika kita menghitung produksi dan juga biaya. Nah, untuk memahami perilaku biaya, kita tuh harus melihat apa yang terjadi di dunia produksi. Hubungan ini dijelaskan melalui dua kurva utama yang saling berkebalikan, fungsi produksi dan juga kurva total biaya. Nah, mari kita pakai studi kasus yang lalu tentang Carol's Cookie Factory dari buku MenQ yang mungkin teman-teman sudah baca. Fungsi produksi itu adalah hubungan teknis, saya ulang lagi ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan kan ya di materi sebelumnya. Jadi fungsi produksi itu adalah hubungan teknis antara jumlah input seperti pekerja yang digunakan untuk membuat barang dan jumlah output yang dihasilkan. Nah, kita lihat sekarang dari tabel produksinya Caroline. Dari 0 pekerja kue, pastinya dong yang diproduksi cuma 0 kue per jam. Kan nggak ada pekerja yang nggak akan ada juga yang bikin kuenya gitu. Berarti ya 0. Nah, ketika satu pekerja, output yang keluar 50. Ketika ditambah satu pekerja lagi, berarti dua pekerja, outputnya itu adalah 90. Ketika ditambah lagi satu pegawai jadi 3, output yang dikeluarkan 120. Dan seterusnya. Nah, teman-teman perhatikan polanya. Penambahan output semakin lama semakin mengecil. Maksudnya apa sih? Nah, coba kita lihat ini. Pertama, ketika tambah satu pegawai, tambah 50 produk. Nah, ketika tambah satu pegawai, dari 1 menjadi 2, ternyata cuma tambah 40. Nah, dari 2 ke 3, ternyata cuma tambah 30. Dari 120, dari 90 ke 120 kan cuma tambah 30 ya. Ya, dan seterusnya. Nah, fenomena ini disebut sebagai produk marginal yang semakin menurun, atau dalam bahasa Inggris, diminishing marginal product. Nah, mengapa sih terjadi penurunan? Bayangkan, dapurnya Caroline itu ukurannya tetap. Jadi faktornya tetap ya, maksudnya faktornya berarti fix cost. Nah, saat hanya ada 1 atau 2 pekerja, mereka memiliki akses mudah ke mixer dan oven. Produktivitasnya pastinya tinggi dong, gitu. Kemudian saat pekerjaan yang bertambah banyak, dapur menjadi sesak. Mereka harus antri, menggunakan alat, dan bahkan saling bertabrakan. Nah, akibatnya setiap pekerja tambahan memberikan kontribusi output yang lebih sedikit dibandingkan pekerja sebelumnya, meskipun mereka dibayar dengan gaji yang sama. Nah, secara grafis, fungsi produksi ini akan menjadi seperti ini. Tadinya awalnya menukik tajam, kemudian pada saat titik tertentu dia akan landai,
dan pada saat tertentu dia tidak akan mengalami perubahan secara marginal, dan nanti di titik ini dia akan turun, turun terus. Ketika pegawai bukannya malah naik, malah turun produktivitasnya, seperti itu. Sekarang kita belajar tentang kurva biaya jangka pendek dan jangka panjang. Konsep kuncinya ini adalah seperti ini. Banyak biaya yang bersifat tetap dalam jangka pendek berubah menjadi variabel dalam jangka panjang. Mengerti tidak? Pasti teman-teman belum mengerti ya. Nih, bayangkan teman-teman adalah direktur utama dari pabrik mobil Toyota. Tiba-tiba permintaan mobil melonjak besok banget nih, akan melonjak. Nah, bisa nggak sih teman-teman bangun pabrik baru dalam semalam untuk memenuhi permintaan mobil besok? Nggak mungkin dong, nggak akan bisa. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi kondisi dalam jangka waktu beberapa bulan atau jangka pendek, ukuran dan jumlah pabrik teman-teman itu adalah tetap. Teman-teman tidak bisa mengubahnya dengan cepat. Nggak mungkin kan? Untuk bangun pabrik mungkin bisa butuh waktu 1 tahun, 2 tahun gitu. Nah, satu-satunya cara teman-teman untuk memenuhi permintaan besok, teman-teman akan cepat, teman-teman pasti akan menyuruh pekerja lembur dan juga merekrut lebih banyak buruh untuk bekerja di pabrik yang sudah ada. Nah, konsekuensinya seperti ini. Kalau dilihat dari yang jangka pendek ya, nah ini jangka pendek nih, kurva jangka pendek. Karena teman-teman memaksakan lebih banyak pekerja ke dalam pabrik yang ukurannya tetap, langkah teman-teman akan cepat terkena dampak dari diminishing marginal product. Akibatnya, biaya rata jangka pendek akan naik dengan tajam jika teman-teman mencoba memproduksinya terlalu banyak. Nah, kemudian dalam jangka panjang, semua biaya itu adalah variabel. Kenapa? Jadi gini, kita ambil contoh yang sama tadi ya. Jika permintaan tinggi, besok tinggi, permintaan tinggi, teman-teman nggak mau lagi menyuruh pekerjanya berdesak-desakan di pabrik lama. Teman-teman bisa membangun pabrik baru yang lebih besar dan juga menambah divisi yang baru. Jika permintaan turun, teman-teman bisa menutup satu pabrik saja gitu. Ya kan? Ketika bangun, tadi kan nggak bisa bangun pabrik, nah, tapi secara jangka panjang, itu teman-teman bisa bangun pabrik. Nah, biaya rata-rata nantinya pasti akan menjadi biaya variabel, karena akan berubah. Kita tidak, time horizonnya itu bisa dari 1 tahun sampai menjadi 5 tahun, seperti itu. Sampai 20 tahun dan sampai 100 tahun, biaya fixed cost dalam jangka pendek itu pasti akan berubah menjadi biaya variabel. Kalau teman-teman lihat dari kurva ini, kurva biaya rata-rata per unit jangka panjang, atau biasa kami sebut sebagai LRATC, Long Run Average Total Cost, itu bentuk U-nya itu landai ya teman-teman, tidak U-nya seperti ini, tajam seperti itu. Tapi dia landai. Kalau dibandingkan dengan kurva jangka pendek, itu kan tajam ya, tajam banget tuh naiknya. Kalau dia pendek. Nah, ini mencerminkan fleksibilitas yang lebih besar ketika biaya itu dilihat dari sudut pandang jangka panjang. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita mau belajar tentang economies of scale atau skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Dalam jangka panjang, ketika perusahaan mengubah skala produksinya, perilaku biaya rata-rata mereka akan mengalami 3 fase utama. Yang pertama itu skala ekonomi. Ini terjadi ketika biaya total rata-rata jangka panjang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah output. Apa artinya? Semakin besar pabrik teman-teman, semakin murah biaya untuk memproduksi satu unit barang. Mengapa terjadi? Nah, ini penyebab utamanya itu adalah spesialisasi. Bayangkan, teman-teman punya pabriknya pabrik mobil kecil dengan sedikit pekerja,
Satu orang mungkin harus memasang ban, lalu lari memasang kaca, lalu mengecat, dan itu hasilnya tidak akan efisien. Tapi di pabrik mobil yang besar kayak Toyota, terus Honda, dan kemudian apa lagi? BYD lah gitu. Setiap pekerja bisa fokus pada suatu tugas spesifik. Misalnya hanya memasang ban, terus mengecat, dan kemudian memasang mesin dan sebagainya. Jadi kan kalau di pabrik kan yang pasang cat beda sendiri, yang pasang pasang apa? Pasang mesin beda sendiri, yang apa lagi? Hmm, seperti itulah. Pokoknya beda, semua orang tuh punya keahliannya masing-masing dan ditempatkan di tempat yang pas. Nah, mereka menjadi sangat ahli dan cepat dalam mengerjakan tugas itu. Dan perusahaan bisa menggunakan mesin canggih yang mahal yang hanya layak dibeli jika produksinya massal. Nah, itu di fase pertama. Kalau fase yang kedua, nih ya, kita bisa lihat di sini, ini biayanya konstan ya. Kita anggap aja ini konstan. Sebenarnya dia berbentuk garis lurus. Ini terjadi ketika biaya total rata-rata jangka panjang tetap sama meskipun jumlah outputnya berubah. Jadi outputnya berubah, tetap biaya rata-ratanya sama saja. Ini biasanya perusahaan itu terjadi di fase pertengahan, di mana perusahaan sudah cukup besar untuk mendapatkan manfaat spesialisasi, tetapi belum terlalu besar hingga menjadi kacau. Nantinya pasti akan kacau. Nah, ketika masuk ke fase 3 dalam perusahaan itu disebut sebagai diseconomies of scale, skala tidak ekonomi. Ini adalah fenomena yang menarik. Terjadi ketika biaya total rata-rata jangka panjang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah output. Apa sih artinya? Jadi perusahaan sudah menjadi terlalu besar sehingga biaya per unitnya justru semakin mahal. Nah, mengapa ini terjadi? Penyebab utamanya itu adalah masalah koordinasi. Semakin besar organisasi, semakin birokratis strukturnya. Manajemen itu menjadi lambat, terus rantai komunikasi terlalu panjang, dan pengawasannya menjadi tidak efektif. Bayangkan sebuah perusahaan raksasa di mana untuk membeli satu stapler saja, stapler ya, butuh tanda tangan dari 3 manajer berbeda, kayak manajer procurement, manajer keuangan, dan juga manajer gudang. Ketidakefisienan ini membuat biayanya semakin bengkak. Jadi, kalau secara singkatnya, fase awal, ini perusahaan Anda membesar, biayanya turun, karena pekerjanya sudah belajar untuk menjadi spesialisasi. Kemudian, di fase tengah, konstan, itu perusahaan tambah output, tetapi biayanya tetap, biaya per unitnya tetap konstan. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam diseconomies of scale phase, nah perusahaannya membesar, tetapi tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan fase yang pertama. Ini biaya naik karena manajemennya menjadi gemuk dan lambat. Ya. Biasanya ini dialami oleh perusahaan-perusahaan yang besar yang meng-hire banyak pegawai. Nah, inilah sebabnya mengapa kita jarang melihat satu perusahaan itu monopoli seluruh dunia. Karena pada titik tertentu mereka menjadi tidak efisien karena diseconomies of scale. Dan jarang melihat jutaan perusahaan mikro membuat mobil. Karena mereka kalah efisien akibat kurangnya economies of scale. Nah, sekarang kita harus pada inti utamanya dalam mempelajari biaya produksi, kita harus mempelajari hubungan dari biaya marginal dan biaya total rata-rata. Ini tuh adalah salah satu konsep paling penting dalam ekonomi mikro. Hubungan ini menjelaskan matematika di balik efisiensi bisnis. Nah, jika teman-teman melihat kurva biaya perusahaan manapun, teman-teman akan melihat sebuah pola geometris yang konsisten. Kurva biaya marginal selalu memotong kurva biaya total rata-rata tepat di titik terendahnya. Mungkin di sini nggak representatif ya, tapi secara di buku maupun secara ilmiah, ini pasti marginal cost, kurva marginal cost, itu akan memotong kurva ETC di titik terendahnya. Ini semestinya harusnya lagi.
Ini karena gambar saya aja yang kurang bagus nih. Nah, mengapa hal ini terjadi? Nah, mari kita gunakan analogi yang paling dekat dengan kehidupan teman-teman, yaitu teman-teman sebagai mahasiswa. Jadi begini. Jadi anggap biaya rata-rata ETC itu adalah IPK teman-teman. Ini adalah rata-rata kumulatif dari semua nilai masa lalu. Dari semester 1, 2, 3, 4, apapun, dan juga apapun mata kuliahnya. Nah, anggap juga biaya marginal cost itu adalah nilai ujian mata kuliah berikutnya. Ini tuh adalah nilai tambahan yang baru saja masuk. Jadi kalau ketika teman-teman sudah melakukan ujian nanti, itu nah, nilai ujian yang baru itu akan masuk ke dalam perhitungan rata-rata yang baru. Seperti itu. Nah, kita belajar hukum matematikanya pakai ini aja ya, pakai perandaian, pakai IPK. Nah, jika nilai baru lebih kecil daripada IPK sekarang, atau kalau pakai analogi biaya produksi itu adalah marginal cost lebih kecil daripada ETC. Nah, jika IPK teman-teman 3,5 dan nilai ujian besoknya itu dapatnya C atau bisa dikonversi ke angka 2, apa yang terjadi pada IPK teman-teman? Pasti turun. Nah, dalam perusahaan, selama biaya pembuatan unit tambahan lebih murah daripada biaya rata-rata saat ini, atau ETC, maka biaya rata-rata akan terus turun. Skenario 2, jika nilai baru lebih besar dengan IPK yang sekarang, atau MC, marginal cost, lebih besar daripada ETC, average total cost, atau kita konversikan dengan IPK teman-teman, jika IPK teman-teman 3,5 dan nilai ujian besoknya dapat 4,0 atau A, apa yang akan terjadi? IPK teman-teman pasti akan naik. Gitu. Nah, begitu juga dalam perusahaan, ketika biaya pembuatan unit tambahan atau marginal cost menjadi lebih mahal, karena pabrik mulai sesak, mulai kurang efisien daripada rata-rata saat ini, biaya rata-rata ETC akan mulai tertarik naik. Nah, karena logika matematika yang di atas ini, logika matematika ini, ada satu titik yang tak terelakkan. Kurva biaya marginal selalu memotong kurva biaya total rata-rata pada titik minimum ETC. Ini titik minimum ya. Nah, mengapa ini penting dalam pembelajaran kita? Titik terendah dari kurva ETC, dasar dari bentuk kurva uni ya, ini sebenarnya ETC ya teman-teman, jangka panjang ETC. Cuman kan kalau kita lanjutin lagi nih, dia akan naik seperti yang tadi. Nah, saya ulangi lagi ya, titik terendah dari kurva ETC itu disebut sebagai skala efisien. Kenapa? Di titik inilah biaya rata-rata produksi berada di level paling murah. Di sebelah kiri titik ini, kiri ya, oh kiri sini. Sebelah kiri titik-titik ini teman-teman masih bisa menurunkan biaya rata-rata dengan memproduksi lebih banyak. Sedangkan di sebelah kanan titik ini, teman-teman sudah produksinya terlalu banyak sehingga biaya rata-rata mulai naik. Seperti itu. Oke, saya tutup dengan kesimpulan. Jadi, tujuan perusahaan itu memaksimalkan keuntungan yang berarti selisih pendapatan dikurangi biaya. Kita juga jangan lupa tentang biaya peluang. Jangan hanya menghitung uang yang keluar atau eksplisit, tapi hitung juga pendapatan yang hilang. Nah, dan juga kita juga harus mengingat hukum diminishing returns. Semakin banyak pekerja yang teman-teman tumpuk di pabrik yang sempit, nah semakin mahal biaya untuk memproduksi satu unit tambahan.
Bisnis yang cerdas akan memperhatikan kapan biaya marginal cost mulai melebihi biaya rata-rata. Karena itu tanda bahwa efisiensi mulai menurun. Oke, teman-teman. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman untuk memahami struktur biaya selayaknya seorang ekonom, bukan sekedar seperti orang ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya catatan warung gitu. Nah, kemudian nanti akan saya kirimkan tugasnya seperti apa. Kemudian nanti tolong dikerjakan sampai deadline. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi dan juga selamat mengerjakan tugas.